Saatnya Terminal Ponsel. FM Telstar Pesona Keluarga. Halo pendengar, selamat pagi. Salam jumpa kembali bersama saya Rianti. Di hari ini, hari Kamis, tepatnya 20 Agustus 2026 ya. Kita sama-sama lagi pendengar di program telepon Terminal Ponsel kerjasama Radio Telstar bersama dengan Klinik Handphone. Nah, waktunya Anda untuk bergabung di sini untuk tanya-tanya, untuk konsultasi terkait permasalahan gadget Anda, entah itu handphone atau smartphone, laptop ataupun PC atau kamera atau jenis gadget lainnya ya. Silakan pendengar, Anda bisa konsultasikan bersama dengan narasumber kita yang sudah hadir di Studio Telstar. Saya perkenalkan sekaligus sapa beliau dulu, ada Pak Abraham Montolalu, teknisi senior dari Klinik Handphone. Selamat pagi Pak Abraham. Iya Pak Janti. Sehat Pak? Sehat. Amin, mudah-mudahan pendengar kita juga seperti itu ya. Nah Pak Abraham, ini sambil kita menunggu pendengar kita yang mau bergabung, seperti biasa di awal kita ngobrol-ngobrol sedikit ya. Ini nyambung lagi ke pembahasan kita pekan lalu Pak, terkait layar smartphone yang dulunya kecil ya kan, tapi kalau kita lihat sekarang tuh hampir seluruh bodinya layar ya kan, bahkan bezelnya makin kecilnya Pak ya. Nah, belum lagi layar yang semakin tipis dan bentuknya bukan hanya datar tapi bisa dilipat ya kan, melengkung dan lain sebagainya. Nah, sempat disinggung juga tuh Pak soal stylus pen. Cuman kan kita janji kalau pekan ini ya baru akan kita bahas lebih detail lagi. Nah, ini kalau kita bicara soal stylus pen nih Pak. Atau mau kembali membahas soal layar dulu sebelum masuk lagi? Stylus pen aja ya. Bebas ya. Baik. Nah, ini sebenarnya cara kerjanya seperti apa sih Pak? Karena setahu saya stylus pen itu kan gunanya jadi apa ya, semacam kanvas digital ya kan? Ya pokoknya mempermudah kita lah untuk mendesain dan lain sebagainya. Jadi kan dulu sebelum kita kenal smartphone, note itu ada yang kita kenal. Mudah-mudahan pendengarnya kita juga dapat ya. Apa itu Pak? Istilah PDA. PDA. Nanti tahu enggak? Saya agak lupa ingat. Mana itu Pak? Jadi dulu itu sewaktu zamannya kita mesti SMS-an, itu mesti tahun-tahun 90 sampai 2000 ya.
itu ada PDA. PDA ini cikal bakalnya smartphone. Bukan yang ini apa ya, istilahnya apa ya dulu ya? Komunikator bukan ya? Bukan, lain komunikator juga istilah gini. Itu kan Nokia Communicator. Communicator itu sudah kayak laptop kecil, Iya, ada keyboardnya. benar. Ada yang bisa digeser gitu kan? Itu. Jadi itu salah satu juga ini ya. Salah satu asal mula itu adanya smartphone. Baik. Itu karena kan dulu kalau kita lihat handphone dulu ya, cuma ada angka, tidak bisa ada keyboard. Itu. Nah, di PDA ini waktu zamannya itu dia sudah dilengkapi dengan stylus. Oke. Ada dia punya pen supaya kita bisa nulis, pencet-pencet. Itu. Nah, mungkin yang beberapa pendengar bisa mengingat atau sempat pernah pakai yang itu ada istilahnya Palm Pilot. Oke. Itu merek PDA. Atau gini, Pocket PC yang Windows punya. Iya. Itu ada Pocket PC yang Windows punya. Dia itu waktu kita kasih jalan memang logo Windows keluar. Nah, ini dia pakai istilahnya memang pakai touchscreen dan juga pakai stylus. Iya. Nah, perkembangan berikutnya itu masuklah yang awal-awal betul-benar stylus ya. Yang itu yang bukan Nokia ya. Samsung. Saya ingat dulu Pak, saya punya Samsung Note 2. Benar. Itu di awal sekali saya punya Samsung Note 2. Terus saya upgrade ke Samsung Note 5. Habis itu saya udah nggak pernah pakai yang stylus lagi. Nah, kan beda waktunya pakai Samsung Note 2. Saya tanya nanti ya, pada waktu Samsung Note 2 dipakai nggak stylusnya? Dipakai. Cuman nih yang masih terbatas karena saya juga tidak terlalu mahir soal desain Pak. Tapi paling nggak tuh saya pakai misalnya mempermudah ini loh Pak. Kalau misalnya saya buat catatan atau kadang buat gambar-gambar sederhana, ya seperti itulah. Oh, bisa menggambar ya? Iya, gimana ya? Kalau bisa sih bisa Pak. Cuman soal bagus enggaknya ya itu yang jadi pertanyaan besar. Jadi kan Samsung pertama yang ini ya, yang istilahnya gunakan stylus. Stylus itu yang waktu di Samsung Note 1 yang sudah mulai Note ya, dengan yang dulu ini sudah beda perangkatnya. Oke. Paham ya? Nah, kalau yang dulu cuma sebatas kayak contoh touchscreen. Karena tidak bisa dipencet dengan detail, maka dibuatkanlah Stylus itu. Stylus itu. Oh, iya. Dan stylus ini dia istilahnya gini. Waktu dulu bukan jarum ya, pulpen atau yang tidak bertinta ya, yang sudah hilang tintanya itu bisa dipakai. Iya. Yang penting bisa memencet. Betul. Bahkan saya ingat dulu banyak diperjualbelikan secara bebas ya Pak ya, stylus ini kan. Jadi bisa untuk semua perangkat lah yang mendukung, ya kan? Yang penting ujungnya tajam. Nah, itu. Nah, tapi sekarang punya stylus, dia berkembang dengan adanya dia Bluetooth juga. Jadi stylus sekarang itu bisa mendeteksi dia punya kemiringan. Itu kita tulis miring, penekanan kan beda itu hasilnya. Kenapa gini? Dia memaksimalkan seperti kita memakai pen. Kan kalau kita pakai bukan lagi pen ya, kalau pulpen tidak terlalu ini ya, penekanan pensil iya. Kalau misalnya kita miringkan itu efeknya beda juga, ya kan? Atau tebal tipisnya. Yang itu yang dulu punya pulpen tuh yang pakai tinta mesti diisi sedot. Yang tipis kayak jarum itu ya Pak ya maksudnya ya? Itu bukan rotring ya, bukan rotring. Yang itu. Jadi dia waktu ditekan bisa lebih tebal tintanya keluar. Nah, stylus itu sekarang kayak gitu. Dia mendeteksi juga tekanan. Jadi bukan cuma ini ya, bukan cuma sekedar sentuh, tapi dia deteksi tekanan, dia deteksi kemiringan. Makanya kalau anak-anak sekarang kalau
memanfaatkan handphonenya dengan baik, apalagi yang ada stylusnya, mereka bisa menggambar dengan baik. Iya. Dan itu mereka kan dengan enaknya kalau sekarang kan mereka bisa menggambar dengan, contoh dia mau gambar detail kan tinggal di zoom. Nah, waktu dia zoom itu kan itu touchscreen yang berfungsi. Oke. Nah, waktu dulu itu mesti tidak bisa dibedakan itu touchscreen dengan stylus. Sekarang pada waktu contoh gini ya, pada waktu mereka menggambar ya, kalau dia punya handphone tidak pakai stylus atau tidak pakai pen, dia cuma menggambar dengan mengharapkan touchscreen. Pada waktu dia zoom untuk menggambar bagian detailnya ya, kan jadinya tercoret. Iya. Benar kan? Betul. Nah, jadi antara touchscreen dengan stylus itu sekarang sudah berbeda perangkat. Kalau dulu itu satu perangkat, dia atau menjadi touchscreen, dia atau menjadi untuk deteksi stylus. Kalau sekarang sudah beda perangkat. Nah, di mana perangkat ini itu dia ditanam. Kalau stylus biasanya ada sensor di belakang layar, full di belakang layar. Itu jadi handphone yang bisa di ini ya, istilahnya bisa diaktifkan stylusnya, yang kelas-kelas Note itu ada dia punya lapisan tambahan. Nah, untuk touchscreen sendiri kan dulu kita cuma istilahnya, cuma ini ya, yang penting bisa disentuh, bisa di scroll up, scroll down. Nah, touchscreen kan juga berkembang dengan istilahnya dia bisa harus deteksinya akurat dan cepat. Itu supaya istilahnya pada waktu contoh orang bermain game kan beda. Itu beda dengan istilahnya, jadi jangan harap ya yang main game bisa pakai stylus ya, itu tidak. Iya. Itu, dan yang ini pemakai stylus bisa dipakai istilahnya, pada waktu main game bisa pakai ini kan, itu enggak, karena dia punya device-nya sudah beda. Oh, oke. Itu paham ya, kecuali ya stylus yang mesti zaman dulu. Itu yang mesti istilahnya ada dia punya hitam di depan untuk dia alirkan, kita punya listrik kapasitif ke kita punya layar. Nah, itu bisa. Tapi kalau istilahnya stylus yang sekarang yang pakai Bluetooth, walaupun istilahnya gini, walaupun itu belum dipencet ya, belum ditekan, itu sudah kelihatan kursornya. Perhatikan nggak? Biasa hanya jarak berapa milimeter gitu ya Pak ya? Iya. Beberapa milimeter atau beberapa senti sudah kelihatan dia punya ini kayak mouse-nya tapi bulat, titik bulat. Nah, itulah dia punya stylus berfungsi. Nah, kalau touchscreen kan mesti kena dulu. Iya, disentuh dulu gitu ya layarnya. Itu. Nah, pada waktu sekarang juga penggunaan stylus biasanya dipakai bukan cuma untuk menggambar. Itu, dan untuk kita menulis note atau istilahnya kan lebih cepat. Ada beberapa orang kan lihat penjelasan langsung tuliskan lebih enak. Iya. Dan dibantu dengan AI. Itu bisa bayangkan, Andi kan belum pernah lihat tulisan saya kan? Iya. Belum lihat tulisan tangan kan Pak ya? Kalau ketikan biasa. Ada joke dulu katanya, aduh ndak bagus ketikanku. Jadi kan kalau orang-orang kayak saya yang tulisan tangannya biasa saya sendiri ndak bisa baca. Kayaknya 11-12 dengan tulisan dokter deh. Hanya apoteker yang bisa memahami. Kalau dokter kan apoteker bisa memahami, tapi kalau saya sendiri juga biasa setelah nulis tidak tahu apa di situ tadi kan. Nah, apa itu tulisan panjang ya. Nah, jadi istilahnya kayak gini, waktu kita pakai pen itu bisa di ini ya, istilahnya dengan teknologi AI itu dia bisa tahu kita itu tulis apa. Dari dia menghubungkan kata-kata yang lainnya. Oh, iya. Nah, sama juga pada waktu kita ketik kan biasa typo. Typo kan dibetulkan kan? Iya, otomatis ya, secara otomatis dibetulkan. Nah, tulisan tangan pun juga begitu. Jadi saya sangat bersyukur itu dengan adanya stylus, tulisan saya walaupun istilahnya tidak terlalu bagus,
istilah katanya jelek ya. Itu masih bisa istilahnya, kan biasa kita dengar contoh ya, kita datang suatu pertemuan, kita butuh mencatat ya, betul mencatat cepat ya, mencatat cepat. Nah itu, dibandingkan dengan istilahnya dengan mengetik, kalau mengetik mungkin ada sensasinya beda ya dengan nah itu dia. Jadi perbedaan untuk touchscreen, stylus, dan itu semuanya ditanam di layar. Itu paham ya? Iya. Oke, baik, itu dia ya. Jadi ya apa ya, kalau misalnya kita memilih smartphone dengan dilengkapi stylus, ya kita harus pertimbangkan juga apakah ini kita manfaatkan secara maksimal tidak ya Pak ya. Dan rata-rata karena rugi aja gitu ya Pak ya kalau misalnya beli terus tidak rata-rata dimanfaatkan. Biasanya juga orang beli ada stylusnya dan dimanfaatkan juga. Itu istilahnya cuma pajangan di situ. Iya. Nah, tapi kalau istilahnya kita bisa manfaatkan dengan baik, itu bisa istilahnya kita dapat tidak mubazir lah kayak gitu. Iya. Itu jadi kita beli barang, kita mesti tahu, oh ya kita lagi butuhnya ini, kita lagi butuh contoh anak lagi contoh kuliah ya. Iya. Kuliah butuh perangkat, contoh dia kuliahnya banyak menggambar atau apa. Ya mungkin jurusan desain ya atau arsitektur. Kebanyakan yang juga yang ini jurusan kedokteran juga rata-rata mereka tahu pakai stylus juga. Iya. Itu padahal banyak gambar loh Pak kalau kedokteran itu. Iya, mereka pakai stylus juga. Tahu untuk mungkin belajar lebih enak mencoret-coret kayak gitu kan. Iya, karena memang seperti itu. Sepengetahuan saya ya kalau lihat teman-teman gitu kan. Jurusan itu ya. Jadi yang punya jurusan kalau pikir kan kedokteran banyak hafalan. Kan banyak ini, tapi buat apa ada stylus? Tapi rata-rata saya lihat itu mereka pakai ada stylus. Iya, misalnya ada gambar organ jantung itu kan mungkin perlu catatan untuk membantu mereka mengingat ya Pak ya. Misalnya ini bagian aortanya, ini biliknya dan lain sebagainya. Ketahuannya jurusannya dulu apa? Ya, baik. Sebentar kita ke pendengar ya Pak Bram yang sudah bergabung ini. Sudah ada beberapa saya lihat yang mengirimkan pertanyaan. Yang lain juga silakan pendengar, seperti biasa ya. Saya sudah sampaikan di awal tadi, Anda bisa bergabung di line telepon kami 0411362493 atau boleh juga di WhatsApp kami ya via chat di 0811441030. Jangan lupa bagi Anda yang bergabung via WhatsApp ya, jenis gadgetnya disampaikan, terus juga mereknya, tipenya, dan tentunya permasalahannya apa. Saat ini kita juga sementara live streaming di channel YouTube Radio Telstar FM. Jadi silakan Anda yang ingin menyaksikan boleh langsung aja ya sekali lagi ke Radio Telstar FM pendengar. Kalau ingin menyampaikan pertanyaan di YouTube juga boleh, silakan ditunggu di kolom komentarnya. Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget dari Wings Food. Fresh banget rasanya. Ini yang favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya. Iya lagi. Gak expect rasa lemon tea senegerin ini. Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget dari Wings Food. Fresh banget rasanya. Ini yang favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya. Iya lagi. Gak expect rasa lemon tea senegerin ini. Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Pendengar Telstar, sadar atau enggak, tiap hari mungkin kita banyak membuang makanan, pakaian, plastik, dan barang-barang lainnya yang tersisa atau nggak terpakai lagi. Padahal, dampak dari overkonsumsi seperti itu akan sangat berpengaruh pada perubahan iklim secara global, mengakibatkan suhu permukaan laut semakin tinggi, kekeringan, sampai terjadinya badai besar. Kalau nggak segera diatasi, bukan nggak mungkin, beberapa wilayah di bumi akan jadi tidak layak huni lagi dalam beberapa dekade mendatang. Yuk, hindari overkonsumsi dengan lebih banyak reuse, reduce, dan recycle demi bumi yang lebih sehat.
Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Telstar. Iya, pendengar Anda yang baru saja bergabung, saat ini kita sama-sama di program Telepon Terminal Ponsel kerjasama Radio Telstar bersama dengan Klinik Handphone. Sebelum kita ke pertanyaan yang sudah disampaikan oleh pendengar kita nih Pak, saya mau kasih tahu dulu nih untuk para pendengar Telstar yang mau belanja barang impor atau barangkali liburan ke luar negeri tanpa rasa cemas. Soalnya masih banyak yang bingung pendengar, kenapa ya barang belanjaan dari luar negeri itu bisa tertahan. Ini banyak kejadian kan? Atau gimana sih sebenarnya aturan bawa barang setelah traveling? Belum lagi maraknya oknum yang suka pakai nama bea cukai buat menipu. Nah, Anda bisa bergabung ya dan cari tahu bagaimana sih aturan resminya di live talk show belanja online dan liburan ke luar negeri tenang, bebas drama barang tertahan dan tipu-tipu bersama Kanwil DJBC Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara. Hari ini pendengar, Kamis 20 Agustus 2026 jam 4 sampai jam 5 sore tentunya di Radio Telstar. Jangan sampai ketinggalan pendengar, acara ini dipersembahkan oleh Kanwil DJBC Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara. Baik, Pak Abraham, kita kembali ke pertanyaannya. Seperti yang saya sampaikan tadi, ini sudah ada beberapa pendengar kita yang bergabung, tapi kalau saya lihat yang ini bukan pertanyaan, Pak. Oke. Ini berbagi informasi. Sekalian juga saya mau konfirmasi ke Pak Abraham gitu ya. Ini ada pendengar kita dari M. Andri Gunawan Syam. Beliau ini berbagi informasi bagaimana cara memodifikasi agar handphone itu bisa tetap hidup tanpa baterai. Katanya cara ini juga bisa diterapkan buat handphone yang baterainya itu susah didapat dan ingin digunakan sebagai HP kedua ya. Nah, ini ada langkah-langkahnya Pak. Kayaknya kalau saya baca kepanjangan deh ya. Tapi sedikit tanggapannya aja Pak. Ini gimana? Nah, jadi kan dia ini adik Andi Gunawan Syam ya. Iya. Nah, bagus dia punya kreativitas. Itu kreativitas lanjutkan. Itu karena kayak gini. Biasa kan handphone kalau sudah baterainya susah didapat atau biasa handphone toko atau itu handphone yang cuma digunakan pada waktu jam kerja ya, dan jam kerja posisinya juga di situ tonjol. Oh iya, artinya handphone ini tidak kita gunakan untuk mobile ya? Iya. Contoh juga handphone yang kita gunakan untuk orang jual-jualan online. Oh iya. Itu kan kalau pakai baterai gini, kalau pakai baterai dengan dicas, resiko adalah baterainya bengkak. Baterainya kembung. Iya. Nah, apalagi ini harus selalu kita dalam keadaan nyala gitu ya Pak ya, hidup ya. Nah, jadi ini yang Andi Gunawan Syam men-share, dia itu membuat dia punya charger, itu dia punya charger untuk menjadi dia ubah menjadi baterai. Oke, dia ubah menjadi baterai supaya masuk ke ini ke handphonenya. Itu dengan menggunakan charger sendiri atau menggunakan adapter. Itu. Nah, adapter 12 volt itu dia turunkan kan kalau begini. Kalau dia pakai charger 5 volt, handphone kurang lebih begitu langsung saja dihubungkan ke charger itu ke baterai, itu kemungkinan langsung bisa hidup. Oh, oke. Karena Jadi maaf Pak, saya potong dulu. Ini dalam artian di handphone ini memang udah nggak ada baterai ya? iya. Itu Jangan sampai misalnya tetap ada baterai tapi digunakan cara ini juga. itu ada, bisa ini istilahnya kalau saya lihat ini tanpa menggunakan baterai lagi. Itu tanpa menggunakan baterai lagi. Nah, ini kan dia menggunakan charger itu sendiri, itu bisa pakai charger itu sendiri, bisa menggunakan juga adapter 12 volt. Nah, dia ini juga yang kreatifnya dia menggunakan IC regulator step down. Kalau dia pakai ini adaptor 12 volt. Nah, dia pakai yang dia tuliskan ke kita adalah LM7596. Kalau saya ini kan bisa istilahnya kalau pakai kode ini outputnya dan inputnya bisa diubah, bisa di set ke tegangan yang kita mau. Itu tapi kalau saya lebih ideal pakainya ya udah 7805. Itu ke LM7805. Jadi kalau pakai LM7805 itu tegangannya fix. Jadi kita kasih masuk 12 volt.
dia keluar 5, dia kasih masuk 6 volt 9, dia tetap keluar 5, dan 5 itu tegangan yang mesti wajar untuk smartphone-nya kita. Nah ya udah, tinggal pasang kapasitor. Kalau adik ini ngomongnya ya tambahkan kapasitor 16 volt 2200 mikrofarad. Tapi saya bilang itu agak kebesaran. Kalau bisa ya udah pakainya ya 10 saja, atau kalau mau 5 di bagian outputnya juga tidak masalah. Dan pendengar kita yang satu ini juga menggunakan BMS untuk BMS pada handphone, supaya kan gini. BMS itu apa, Pak? Baterai Management System. Oh, oke. Jadi setiap handphone itu ada dia punya, dan setiap handphone di baterainya itu ada BMS. BMS itu ada data di situ. Contoh ya, kalau kita colok saja negatif positif di handphone, itu biasa kadang tidak mau nyala. Itu karena tidak mendeteksi BMS tersebut. Nah, jadi harus pakai BMS ini supaya menghidupkan handphonenya kita. Paham kan? Jadi ya kurang lebih kalau mau kreatif, mau tidak usah ganti-ganti baterai, dan handphonenya tetap bisa dipakai untuk jualan, ya udah, itu boleh dengan digunakan trik kayak begini. Ya, baik. Ya, terima kasih ya untuk M. Andri Gunawan Syam. Ini yang sudah sharing pengalaman dan pengetahuannya Pak Abraham ya, dan tadi juga di-compare sama pengetahuannya Pak Abraham ya. Itu. Jadi supaya lebih maksimal senang, lagi. Ya, kita senang. Jadi kotak-katik elektronik itu kalau hobi, biar istilahnya, biar tidak dibayar pun biasa kadang orang mau, karena sesuai hobi, sesuai kesenangannya. Iya. Itu. Baik, asal jangan taunya bongkar tapi biarkan begitu aja ya. Benar. Nggak diusahakan buat dipasang kembali. Benar. Saya itu Pak, karena kepo gitu ya. Baik, ya kita beralih lagi ke apa ini? Coba saya lihat. Apa ini ya? Oh, bukan kayaknya. Yang lain ini ya. Kalau begitu kita ke yang satu ini. Oh, ini ada pendengar kita yang mau tanya alamat klinik handphone di mana. Sebentar saya sampaikan ya, Bapak atau Ibu ini yang sudah mengirimkan pertanyaan. Baik. Nah, Pak Abraham, ini terkait lagi apa ya? Yang ditanyakan sama Andri Gunawan Syam ini, bukan ditanyakan sih, tapi sharing dari Andri Gunawan ini. Nah, Pak, ini sebenarnya kan kalau kita lihat yang disampaikan ini adalah pengganti baterai ya Pak ya, fungsi baterai. Tapi ada lagi tidak sih Pak yang lebih simpel, pengganti baterai dalam artian yang lebih mobile gitu loh? Kalau ini ya, kalau memang baterainya tidak ada, itu tidak ada jual, biasanya sih kita ya memaksimalkan gini ya. Kalau handphonenya tetap untuk mobile ya, kita biasanya ya ganti selnya saja. Membuat baterai baru atau gimana? Jadi gini, baterai biasanya itu baterai itu selnya itu semuanya sama. Yang ada kutub negatif dan positif. Oh iya. Semuanya baterai itu sama. Oke. Nah, kita bisa cuma lihat kebutuhannya. Contoh, baterai lithium. Baterai lithium ya dia punya range ini tegangan 3,7 sampai 4,2. Dan dia punya range tegangan. Jadi 4,2 full, 3,7, 3,6 itu sudah lowbat, sudah habis. Nah, kalau untuk lipo ini yang biasa dipakai mobil listrik, UPS. Nah, itu kan tegangannya itu 3,7. 3,8 lowbatnya dia di 3,5. Dan kita mesti tahu karakter baterai yang kita mau pasangkan, tegangan ininya, tegangan range tegangannya. Nah, jadi pada waktu kita sudah tahu pakai range tegangannya, udah kita bisa menggantikan. Kalau sesama handphone itu bisa saja kita memakai handphone yang lain, baterai handphone yang lain, dengan cara mengganti selnya ini, mengganti istilahnya selnya saja. BMS-nya kita tetap pakai. BMS tetap kita pakai, dan kita
memakai sel yang tipe lain. Karena baterai itu tidak mengenal ini, tidak mengenal, oh contoh ya, baterai saya merek A tipe B, kan? Nah sebenarnya bisa dipakai ganti merek yang lain. Itu yang penting miliampernya sama. Oh iya, makanya kan biasa ada pendengar kita yang bertanya, ini bagaimana, apa mau ganti baterai yang ori gitu ya. Tapi Pak Abraham bilang ya bisa saja, misalnya baterai dari merek yang lain ya. Itu baterai merek yang lain dipasangkan ke situ. Itu yang penting miliampernya dan kualitas baterainya bagus. Itu karena kan kita tahu bersama kalau kita menggantikan baterai yang lain, baterai yang istilahnya nilainya itu kapasitasnya di bawah, itu akan cepat bengkak dan umurnya tidak akan tahan. Nah sama dengan istilahnya ini kalau di Andi Gunawan Syam ngomongnya ya, dia maunya handphonenya tetap tersambung kabel. Atau contoh jalan-jalan ke kafe atau kemana, yang penting ada colokan listrik, handphonenya menyala, yang penting ada colokan listriknya. Nah ini bisa-bisa saja, tapi kan tidak, sifatnya tidak begitu mobile. Itu jadi kalau memang diperuntukkan pakai handphonenya tidak mobile ya boleh-boleh saja. Tapi kalau diperuntukkan untuk ya mau mobile, mau ini, itu ya mau tidak mau mesti pakai baterai. Mesti pakai baterai ya, karena itu memang sumber dayanya ya Pak ya. Itu bisa. Itu pakai solar panel. Apa? Solar panel. Oh iya. Tapi besar. Iya sih. Ya Pakai payung kebayang doang. aja gitu ya. Solar panel itu kan tidak ada yang kecil ya Pak ya. Ukurannya paling kecil berapa coba satu ini? Jadi gini. Belum tentu juga wattnya ukurannya gini. Solar panel juga ada pakai WP, watt per peak itu. Nah itu juga kita mesti sesuaikan dengan kebutuhan handphonenya kita. Jangan cuma pikir, wah saya pakai solar panel itu mungkin ya. Kalau saya juga belum pernah mencoba menghitung, mungkin solar panelnya kita ukuran ya sekitar 120 kali 60 baru bisa kasih hidup handphonenya kita. Itu pun diterik matahari ya. Jadi kalau mau selain baterai mau jalan-jalan bisa tuh itu. Nah makanya kita bersyukur dengan adanya teknologi ini. Biasa kalau di daerah-daerah tertentu yang tidak masuk listrik, tapi mesti bisa dapat ujung-ujungnya jaringan. Nah biasanya kita ngecas pakai solar panel. Itu kita ngecasnya ya. Jadi kita simpan handphonenya di situ di dekat matahari, kita pasangkan IC regulator, itu ya sudah kita pakai untuk ngecas handphonenya kita. Iya, jadi bersyukurlah kita ya yang di daerah perkotaan terutama kan tidak masalah untuk listrik ya. Betul. Baik. Ya, kita akan lanjut lagi sebentar ya Pak Abraham ya, dan silakan pendengar Anda yang lain yang juga ingin bergabung di perbincangan kami pagi ini, mau tanya-tanya barangkali terkait seputar permasalahan gadget Anda. Silakan pendengar di line telepon kami 0411362493. Juga boleh kirimkan pertanyaan Anda via chat di nomor WhatsApp kami di 0811441030. Ini dia sabun jelita untuk nona yang jelita. Kulit lembut dan wangi bikin semua jatuh cinta. Kulit terawat, wangi melekat setiap saat. Sabunnya awet, nona pasti cinta. Mandi pakai sabun jelita. Sabun jelita, oh jelita. Tiap mandi makin suka. Sabun jelita, oh jelita. Wangi segarnya tahan lama. Sabun jelita, oh jelita. Kulit lembut ternutrisi. Sabun jelita, oh jelita. Untukmu nona jelita. Pakai sabun jelita. Wangi segar tahan lama. Sabunnya awet, kulitnya cantik jelita. Anda suka dengar lagu seperti ini? Sudah ku terima luka-luka lama yang engkau jaga. Demikianlah sabdanya. Hatimu
akan Anda dengarkan di program Simfoni Keluarga sesaat lagi. Perjalanan merentasi kota ini, Dua langit, dua hari, kau temani aku di sini. Jatuh cinta memang manis, tak mau waktu ini habis. penuhilah hati ini, tak lagi sendiri. Oh dengannya, dengan dia langkahku sempurna. Jatuh cinta memang manis, apalagi ada kamu di sini. Genggam tanganku sayang, kota ini tak sama tanpamu. Masih rasa ingin lagi habiskan waktu di sini. Mungkin 3 atau 4 hari lagi. Penuhilah rencanamu bersamaku lagi. Oh denganmu terasa cepat berlalu, belum puas ingin lebih tahu jalanan kotamu. Jatuh cinta memang lain, Memang tak ada duanya. ada kamu di sini. Genggam tanganku sayang, kota ini tak sama tanpamu. Masih rasa ingin habiskan waktu di sini. Mungkin 3 atau 4 hari lagi. Atau mungkin selamanya Rumahku hanyalah kita. karena aku tak kira di mana-mana. 102,7 FM Telstar Pesona Keluarga. Kita masih sama-sama di program telepon pendengar Terminal Ponsel kerjasama Radio Telstar bersama dengan Klinik Handphone.
Nah, untuk Anda yang handphonenya atau gadget lainnya bermasalah, bisa percayakan perbaikannya di klinik handphone. Karena klinik handphone memperbaiki segala jenis handphone, juga bisa memperbaiki laptop dan kamera, baik hardware maupun software. Klinik handphone juga bisa memperbaiki security yang kelupaan passwordnya, pendengar, selama bukan akun orang lain. Nah, gadget Anda itu akan ditangani sama teknisi berpengalaman untuk perbaikannya ya, tidak hanya bermodalkan obeng dan solder saja. Silakan Anda bisa berkunjung ke klinik handphone. Oh ya, tadi ada pendengar kita yang tanya ya Pak ya, alamatnya klinik handphone. Silakan bisa dicatat pendengar. Alamat klinik handphone itu di Jalan Masjid Raya nomor 153 Makassar. Atau kalau mau tanya-tanya dulu, bisa ini ada nomor WhatsApp-nya ya di 0813 8616 2982. Sekali lagi 0813 8616 2982. Baik, Pak Abraham, kita kembali ke pertanyaan dari pendengar ya. Coba saya lihat dulu. Ini ada pendengar kita Rumpelstiltskin. Aduh, susah namanya. Ini ada darah Rusianya barangkali ya. Katanya, selamat pagi Pak Abraham, HP beliau ini Samsung A8 Plus. Tiba-tiba sebelumnya terasa lambat pindah-pindah menunya. Akhirnya coba di restart. Nah, masalahnya habis di restart itu nyalanya cuma mentok sampai logo Android saja. Kalau di charge tidak nampak indikator progress chargingnya. Intinya sih tidak bisa sampai layar menu. Nah, kira-kira catatan beliau di Samsung Note-nya ini bisa di-recover tidak? Pak, ini mohon sarannya, apa yang harus dilakukan? Nah, jadi Sering catat-catat juga ya. waktu kita punya handphone ini ya, lambat. Ini untuk semuanya pendengar ya. Waktu handphonenya kita sudah mulai lambat, coba cek memori internalnya kita. Nah, kita cek memori internal dan kapasitas minimum yang free, yang kosong itu minimum 20% dari kapasitas total. Oke. Contoh 128 kita punya ini, tapi kayaknya kalau A8 Plus enggak 128 deh. Itu palingan 64 atau 32. Nah, contoh 64 20%-nya berarti sekitar ya belasan ya, 64 kali 2 sekitar 13 giga. Iya. Nah, 13 giga ini harus kosong. Karena pada waktu ada update, ada ini yang kita tidak tahu. Nah, masuk dan full. Nah, inilah yang buat pada waktu kita pakai dia hilalot. Nah, kenapa dia waktu restart malahan mentok logo? Iya. Kemungkinan ini yang dia download adalah data update. Oke. Paham kan? Nah, giliran begitu data update kita otomatis terdownload. Dan perlu diperhatikan juga untuk handphone yang sesepuh ya. Itu biasanya gini, kalau update-annya itu dimatikan saja, update otomatisnya dimatikan. Baik di sistem maupun aplikasi, kan aplikasi juga banyak juga kayak gitu, mengupdate semua maunya. Itu kalau kita tidak batasi dia update terus. Dan inilah juga yang biasa berpengaruh, orang bilang, wah kenapa kuota aku bisa hilang sendiri. Bayangkan kalau handphonenya diupdate, kita punya kuota, kita beli kuota 5 giga, handphonenya ternyata diupdate ada sampai 600-700 mega, kan langsung terasa, wah kenapa hilang sendiri. Kita punya istilahnya 1/4. Nah, ini dia, jadi waktu update mesti memilih, atau kalau tidak ya sudah, nanti kita iakan baru dia diupdate gitu. Nah, yang ibu atau bapak nih ya, Nggak tahu juga nih. jadi yang kita bisa lakukan kalau sudah terjadi hal ini, contoh kita cas, kita tetap colok dia punya kabel cas ya, itu, dan nyalakan itu, coba nyalakan sampai sekitar 1 jam. Kalau 1 jam dia tetap tidak mau, berarti sudah sistemnya korup. Nah, untuk catatan-catatannya, Apakah ini bisa direcover? kalau dia punya masalahnya di memori internal yang rusak, ini nggak bisa. Kalau contoh memori internal cuma full dan partisinya mesti bisa ini mesti bisa ditarik kembali. Tapi dengan cara itu handphonenya mesti dibongkar, ditarik datanya
langsung dari memori internal ke komputer, jadi tidak melalui prosesornya handphone lagi, jadi langsung ditarik keluar, dia punya data dengan catatan handphonenya tidak dikunci. Oh iya. Itu karena kalau handphone ada kuncinya, biasanya data ini ada dia punya ini security sendiri, kita nggak bisa buka dia punya data. Tapi kalau handphonenya ada kuncinya, ini di bagian user areanya itu terkunci, kita nggak bisa, istilahnya terenkrip. Itu kita agak nggak bisa untuk membuka, untuk melihat wah apa sih isinya itu nggak bisa. Nah inilah gunanya juga kita punya data, kita punya ini handphone kita pakai kunci, dan kekurangannya adalah kalau terjadi hal ini kita nggak bisa apa-apain. Oh, jadi ada plus minusnya Pak ya? Jadi itu bisa saja, tapi kalau enggak ya udah coba bawa dulu ke klinik, nanti kita coba lihatkan apa datanya bisa selamat atau tidak. Iya, itu ya untuk Bapak atau Ibu ini ya, Rumpelstiltskin. Nah, Pak, ini terkait soal penyimpanan ya. Seperti yang kita tahu kan rata-rata smartphone sekarang pasti terkoneksi dengan Google. Kita harus punya akun Google. Nah, itu kan sering sekali Pak ada notifikasi kalau menyatakan kalau udah penuh. Ya kan, dan meminta kita untuk berlangganan. Nah, itu gimana? Apakah memang wajibkah kita berlangganan? Karena saya beberapa waktu yang lalu sempat membaca juga ada postingan seseorang lah ya. Katanya kita nggak harus berlangganan kok, ada triknya katanya. Itu kan begini, di Google itu atau di dia punya cloud yang lain biasanya memberikan kita 5 giga gratis. Iya. Itu. Nah kalau 5 giga gratis, kalau kita sudah manfaatkan, ya sudah, berarti kita memang butuh. Nah ini istilahnya 5 giga pancingan, Ji. Iya, biasalah dikasih gratis dulu, nanti setelahnya kalau kita merasa butuh, kalau mau bayar. Itu. Jadi ini pancingan. Supaya pada waktu kita sudah merasa nyaman, simpan di cloud. Nah datanya kita istilahnya kan cloud, pikirnya ya lebih aman. Handphone pulsa ini bisa dibuka di perangkat mana saja. Bisa buka di mana saja. Nah, tapi gini, kalau saya pribadi, mungkin kalau saya pribadi tidak terlalu butuh. Itu tidak terlalu butuh data kalau orang ya. Saya yang simpan di cloud adalah cuma data penting. Contohnya catatan-catatan yang tadi yang merasa penting, simpan di cloud. Itu simpan di cloud supaya bila handphonenya rusak bisa langsung ditarik di cloud. Nah, adapun gini, yang kita mesti perhatikan ya, pada waktu kita bikin akun gini, buat akun Google, buat login ke aplikasi manapun, kita mesti tahu normalnya itu bagaimana. Karena ada beberapa kali saya dapat itu waktu kita bikin akun, dia minta itu verifikasi nomor dan nomor telepon lewat SMS. Nah, SMS dengan format, jangan diubah format ini kirim ke nomor tertentu. Kalau saya sih bilang itu jangan pernah, kalau istilahnya begini, kita bikin akun Google paling banyak itu. Nah dia itu disusupi, itu seakan-akan kita masuk ke webnya Google, tapi kita masuk ke webnya mereka. Oh, oke. Yang dimana gini, dia begitu kita masuk awalnya kayak biasa-biasa saja, tapi pada waktu kita oke kan, langsung kan pertama waktu di Google yang asli dia minta nomor telepon untuk dia kirim kode ini kan, autentifikasi ke nomor yang bersangkutan. Nah ini dia tidak, dia meminta itu kita scan barcode untuk di handphone kita yang lain, atau dia akan langsung menyambungkan ke ini menu SMS. Jadi langsung di situ langsung tertulis SMS-nya nomor ini dan sudah ada format teksnya. Kalau terjadi hal itu, saya himbau sama pendengarnya kita, jangan diteruskan. Karena itu biasa program remote. Oh iya. Itu program remote yang dimana kode yang kita kirimkan ke dia itu kode untuk meremote handphonenya kita. Itu paham ya? Jadi
Jadi kalau kita dapat sesuatu, contoh registrasi akun apa semuanya, dan ternyata kita lihat, wah ini beda seperti biasanya, ini yang dilanjutkan. Ya, coba pakai perangkat yang lain, perangkat yang lebih aman untuk lanjutkan. Itu paham ya. Jadi sekarang penipuannya itu sudah masuk ke taraf kayak gitu. Jadi hati-hati juga untuk ini kan, untuk kita punya akun-akun. Ya. Baik. Iya Pak, ini masih ada pertanyaan lagi tapi nggak tahu ini masih sempat tidak ya. Saya coba baca aja dulu ya. Ini dari Pak Irfan Mustari. Mau tanya, apakah penyebab handphone bisa meledak? Apakah ini juga karena faktor usia dari handphone? Soalnya beliau kadang was-was mencarger HP sejak ada berita katanya banyak kejadian ya handphone meledak saat di charger. Nah, kalau handphone meledak saat di charger ini biasanya handphone yang sudah bengkak. Nah, itu kan handphone ada lapisannya yang paling luar. Yeah. Nah, kalau bengkak kan biasa ada udara di dalam, makanya dia bengkak. Nah, pada waktu dia bengkak dan dia punya lapisan tergores biasanya tergores bodi, tergores ini kan namanya barang bengkak atau waktu dicungkil. Nah, inilah terbakar. Atau dia pun jadi kan di dalam baterainya kita banyak layer. Itu layarnya terhubung, itu konslet, udah disitulah sumber kebakaran terjadi. Jadi kalau baterai bengkak wajib itu mesti diganti. Ya. Baik itu untuk Pak Mustari. Dan itu jadi pertanyaan terakhir. Ini sebenarnya masih ada lagi Pak, tapi mohon maaf kita simpan dulu ya untuk kesempatan mendatang. Kita sudah harus akhiri perbincangan kita pagi ini. Pak Abraham, terima kasih untuk hari ini. Semoga bermanfaat tentunya perbincangan kita, saran-saran yang sudah diberikan juga untuk para pendengar kita yang sudah mengirimkan pertanyaan, semoga bermanfaat ya. Sehat selalu Pak, sampai ketemu pekan depan. Ya, dan pendengar, kami berdua benar-benar sudah harus undur diri. Saya Rianti, juga narasumber kita Pak Abraham Montolalu dari Klinik Handphone pamit. Selepas ini seperti biasa kembali kita akan menyimak buletin Telstar dan dilanjutkan dengan program Simfoni Keluarga. Baru saja Anda mendengarkan telepon Terminal Ponsel.